Selanjutnya, pengarahan Asisten 1 Bupati Jombang kepada yang terhormat Dr. Andes Anwar MKB disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DPC Apteknas Kabupaten Jombang beserta segenap pengurus yang hadir di Kecamatan Ngusian. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, yang saya hormati Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Yang saya hormati Ketua PAC Apetnas Kecamatan Ngusian beserta segenap pengurus dan Ketua Apetnas Kecamatan di sekitar Kecamatan Ngusian yang hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati Pak Kepala Desa, Bapak Ibu Kepala Desa, ibunya absen nggih. Bapak Ibu Kepala Desa, alhamdulillah ini ada mbah-mbahnya Kepala Desa. Ini pojok-pojok ini mbah-mbahnya ini. Karena sudah 3 periode kan mbahnya. Saya sendiri sebenarnya di Ngusian juga tidak asing. Saya istilahnya mantan atau jebolan atau ya biye dongkol. Saya dongkol itu di Kecamatan Kudu sama Pak Udin ini. Jadi kalau rebutan istilahnya rame-ramean antara Kudu karo Ngusian itu wis biasa. Tapi sementara Pak Camat Ngusian sih kalah. Kecuali besok Maret lunas pajeke berarti menang. Mboten kula manasi tapi kenyataan. Selama ini Kudu selalu nomor 1 nggih. Makanya termasuk saya waktu dengan Pak Mudlor rame gara-gara rebutan sekcam. Nanti nggih, sekcamku dijukuk dijoli sekcam Ngusian. Ciiling kula niku. Niku Pak Farudin niku sing garai ngeten niku. Kali ketapang kuning mboten dugi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama menyaksikan pelantikan pengurus PAC Apetnas Kecamatan Ngusian. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk pada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya ada beberapa hal yang saya sampaikan, saya menyampaikan permohonan Ibu Bupati pada hari ini tidak bisa hadir. Yang jelas kemarin Pak Ketua DPC sudah dengan pengurus menghadap Ibu juga menjanjikan hadir. Bahkan sampai tadi pagi itu pikiran kami Ibu masih hadir. Karena saya sampai jam 7:30 itu belum di calling. Saya masih tenis. Kebetulan pas tenis istirahat ditelepon ajudan untuk mewakili Bupati. Jadi pada prinsipnya Ibu Bupati sampai tadi pagi sebenarnya ingin sekali hadir. Mudah-mudahan nanti bisa hadir di lain kecamatan. Karena terus terang dengan pelantikan Apteknas PAC di kecamatan, Ibu Bupati sangat berharap peningkatan kinerja di pemerintahan desa. Jadi dengan berbagai macam perubahan di tingkat desa yang luar biasa, minimal Pak Kepala Desa ini ada temannya. Jadi ada temannya berpikir. Harapan kami seperti itu, karena BPD adalah mitra kerja kepala desa. Jadi teman kerja, bukan sifatnya ngeritik tapi atau mencari kesalahannya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah tidak akan terjadi pemerintahan desa yang harmonis, tidak akan terjadi pemerintahan desa yang akan inovasi atau berkembang dengan baik. Jadi
mari bersama-sama di tingkat desa, kalau ada permasalahan dirembuk bareng, ndak usah surat-suratan. Kalau dulu kan kita masih zaman saya muda itu surat-suratan biasa. Misalnya naksir lare ayu ngoten kita surati. Sakniki pun mboten usum. Nggih, sakniki seandainya misalnya ono kok gak apik BPD nggih surat, mboten pantes punan. Sakniki sing sae dolen nang kantor, syukur-syukur Pak Lurah kemarin itu salah satu yang disampaikan Pak Ketua DPC minta ada ruangan, satu ruang untuk BPD. Monggo nanti kalau Pak Farudin manduk-manduk berarti sampun, Kebuan sampun, insya Allah di tempat-tempat lain sudah Pak, hampir seluruhnya sudah, hanya yang belum saja yang ada satu dua, jadi tinggal yang belum gitu, termasuk di desanya Ketua DPC katanya rubuh nih. Jadi sebenarnya hampir sama semua lah. Nanti misalnya Ketua BPD pas ngantor kok Pak Lurah longgar atau salah satu melihat longgar, mlebu nang ruangane omongan sing penak. Kok ketok ngene, misalnya gawe ngene yo piye. Nah, ini yang harap kami bisa bersinergi bersama-sama sehingga antara BPD, pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang desa satu bahu membahu untuk membangun desa. Kalau seperti itu insya Allah masyarakat yang akan diuntungkan. Bapak Ibu yang saya hormati, terus terang mulai dari Pak Kepala Desa, kalau yang 3 ini atau yang sudah mantan 2 kali saya nggak mikir. Pak Kepala Desa ini sejak dilantik termasuk BPD belum pernah menikmati atau mengenyam atau pembekalan Pak Wahid. Jadi karena begitu dilantik kepala desa, habis itu COVID. Jadi anggaran yang rencananya untuk diklat BPD maupun kepala desa langsung dihabiskan 50%. Jadi tahun ini terus terang pemerintah Kabupaten Jombang untuk pembangunan fisik itu dihabiskan semua. Kecuali PAK kemarin ada beberapa, tetapi ini untuk pembangunan yang sifatnya bisa cepat terselesaikan karena waktunya hanya 2 bulan. Jadi mudah-mudahan yang disampaikan Ibu Bupati itu pada prinsipnya seperti ini. Andalan kita APBD itu sebenarnya hanya angka. PAD kita, PAD termasuk PBB, PBB, terus ada retribusi itu hanya sekitar antara 500 sampai 600 miliar. Sedangkan angka 2 triliun 2,8 itu semuanya dari pusat, dari DAU. Nah, kalau kita melihat dari DAU itu DD, jadi ADD, kalau DD sudah jelas kan nanti yang dianggarkan di operasional pemerintah desa, pemerintahan desa, ngapunten. Kalau pemerintah desa itu hanya kepala desa dan perangkat desa, kalau pemerintahan desa ditambah dengan BPD. Jadi yang untuk kegiatan operasional dan lain-lain di desa itu yang bisa dikelola adalah ADD. Nah itu berawal dari pajak 10% dari pajak atau retribusi, terus ada juga 10% dari DAU. Nah permasalahan sekarang yang menjadi beban adalah pemerintah kita masih fokus kepada COVID, sehingga yang notabene yang kalau kita melihat atau mendengarkan berita bahwa kita ini sudah defisit atau resesi. Nah ini yang kita harapkan. Oleh sebab itu Ibu Bupati kemarin mudah-mudahan COVID cepat selesai, anggarannya tidak untuk COVID, sehingga kalau dana yang disalurkan ke kabupaten ini nanti tetap seperti tahun kemarin. Kalau tetap seperti kemarin aja kita masih minim karena kita ada PP 11. PP 11 itu mengamanatkan bahwa gaji perangkat desa minimal setara dengan pegawai golongan 2A. Akhirnya kemarin ADD habis ke sana semua. Makanya operasional pemerintah desa, bahkan kepala desa ini bengok, "Pak, aku kepengin dandani kantor yo piye carane?" Yo gak uman. Nek sampai dandani kantor, yo akhirnya kecuali kebuan duwe pasar, pun diri.
Nggih. Makanya sekarang desa berlomba-lomba membuat inovasi desa. Misale di Kromong ono alas digawe tempat wisata. Misale nggone Cupak duwe pucangan di karjirse. Ya monggo dikelola yang baik. Akhirnya pemasukan desa menjadi PAD lah. Ini nanti harapan kami kalau Pak Lurah punya ide seperti itu, BPD mendukung. Kalau nanti ada PAD-nya, ayo dimanfaatkan di dalam APBDes. Nah ini termasuk kemarin Pak Ketua juga minta, Pak Bu, bagaimana kalau Ketua BPD-nya minimal satu desa, nek Pak Lurahe nggo sepeda dinas, Babinsa, Babin Kamtibmas sepeda dinas, Ketua BPD sepeda dinas. Ibu tetap, ya monggo. Saya tetap, Ibu itu terus terang, apabila ada ide gagasan yang positif pasti ya, tetapi kadang-kadang kemampuan kita yang enggak kuat. Jadi makanya kemarin diibaratkan seperti ini. Jombang, Kabupaten Jombang setiap tahun itu nunggak pajak 6 miliar. Kalau kita ibaratkan 302 desa, kalau 20 jutaan, 6 miliar itu cukup untuk beli sepeda. Tapi kalau lunas, pajaknya kalau lunas sekabupaten. Nah, biasanya yang enggak lunas kan Diwe. Lunas. Protes, masalah mantan camat Diwe. Lunas. Jombang, Kecamatan Jombang. Nah, nanti yang di Kecamatan Jombang tolong dibantu. Kecamatan Jombang mulai saya Sekcam 2010, saya Kecamatan Jombang. Kalau waktu saya lurah di Jombatan itu masih lunas, zamannya stimulan desa. Mungkin Pak Kebuan, Pak Ngampel, Pak Cupak itu hafal, stimulan 30 juta, syaratnya lunas pajak. Nah, itu lunas saya waktu jadi lurah di Jombatan. Saya lurah 4 tahun di sana. Jadi saya itu dari bawah. Jadi dari bawah pernah jadi lurah, Sekcam, terus ke Kudu ini, terus sama Pak Udin ini. Kok kebetulan enggak cita-cita jadi asisten kok sampai asisten. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa lunas, ini diibaratkan kemarin Pak Wahid, kalau Jombang, Kabupaten Jombang PBB-nya lunas, itu yang 6 miliar itu untuk beli sepeda cukup. Kalau lunas, tapi selama ini belum pernah lunas. Nggih. Belum pernah lunas. Mulai tahun 2010 saya Sekcam 2 tahun di 2010 2011 Kecamatan Jombang itu tidak pernah lunas. Rata-rata masih nyisakan sekitar 1 sampai 2 miliar di Kecamatan Jombang. Tapi kalau yang Ngusian, Utara Berantas sih mesti duluan. Sekarang sudah lunas semua. Hanya saja kalau Ngusian sesuai cita-cita Pak Camat masih kalah dengan Kudu. Tonggone sebelah. Mungkin Pak Camat kan kula ngewangi lho Pak Camat nggih. Mangke kula disawer lho nggih. Masalah kebiasaan Pak Lurah ini nyawer. Jadi habis nyawer yang berhak. Yang berhak kan sing nyanyi nih wau. Berhak tinggi maksudnya. Terus habis itu nyawer anak yatim. Cocok imbang. Jadi ada keseimbangan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada prinsipnya kami berharap karena pemerintah Kabupaten Jombang belum bisa mengadakan diklat atau pembinaan secara keseluruhan, tolong tetap kalau BPD pedomannya adalah Perda 2 2016, terus dirubah lagi menjadi Perda 12 2018, terus yang teknisnya di Perbub 2 2019. Di sana mengatur semuanya, mulai dari pembentukannya, mulai dari pengisian kalau ada PAW sampai tugas pokok, fungsi dan wewenang maupun apa yang dilarang sebagai anggota BPD. Ini monggo dipelajari. Di sana nanti akan bisa panjenengan, oh tugas saya itu ini, oh fungsi saya ini sebagai apa. Termasuk di dalamnya jangan lupa BPD itu punya kewajiban membuat laporan kinerja kepada masyarakat setiap tahun. Termasuk laporan kinerja setiap tahun kepada bupati melalui camat. Sama dengan kepala desa. Kepala desa juga membuat LPPD kepada bupati setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan melalui camat, dan membuat keterangan pertanggungjawaban kepada
BPD dan menginformasikan atau mengumumkan kepada masyarakat. Ini sebenarnya tugasnya sama, tetapi hanya perannya yang berbeda. Nah, nanti ini tolong Bapak Ibu Kepala Desa yang ada di Ngusingan dibantu semaksimal mungkin. Apa yang menjadi program? Oh, misalnya ada perangkat desa kok gak tahu melebu. Jangan sampai Pak Lurah tok sing negur, BPD ngewangi. Sehingga karena kadang-kadang Pak Kepala Desa itu ewuh pake ewuh boloni dhewe. Golek ditegur BPD wajar karena BPD adalah yang mengawasi jalannya pemerintahan. Oh nggih. Oh ngaten nggih. Nah, ini ada gebrakan baru, tugas baru bagi BPD. Terutama PAC-nya monggo sinau bareng-bareng. Ini divisi Pak Kepala Dinas. Kita kepingin seperti Madiun. Kemarin kita juga ke Madiun, kepingin belajar. Ternyata Madiun itu bulan November atau Desember? Desember. Mulai sudah berjalan. Bahwa mulai ini sudah bulan Oktober, insya Allah nanti November sudah membuat RKP. RKP-nya sudah selesai. APBDes, nah, alhamdulillah. Monggo sudah mulai membuat rancangan APBDes. Harapannya apa? Begitu masuki tahun 2021, panjenengan sudah bisa mengelola anggaran, sudah bisa mencairkan baik ADD maupun yang lainnya. Ini harapannya. Jadi tolong, ini pesan dari Pak Kepala Dinas Pemberdayaan, kepingin merubah. Kalau biasanya listrik, telepon dibayar sampai 3 bulan nunggak atau nambeli Pak Lurah. Lek Pak Lurah ngampel nggak ada masalah nambeli. Nggih juragane dhewe. Terus lek sing pas-pasan kan nggih abot ngoten. Oh Pak ngampel, cupak. Ini kan bae Lurah kebuan iki. Dadi wis biasa nambeli wis erut nggone. Nek sing nyar-nyar kan tasik dereng pirsa ngene. Nah, ini tolong upaya yang akan dilakukan DPMD ini bisa dimaksimalkan sehingga pelaksanaan APBDes 2021 bisa berjalan secara normal. Dan pada prinsipnya yang disampaikan Ibu Bupati nanti akan dituangkan dalam pengelolaan atau Perbu pengelolaan keuangan desa, tetap memperhatikan kemampuan keuangan desa, tidak serta-merta misalnya nyun sewu karena kemarin sudah diterima Ibu Bupati langsung di ACC sepeda motor atau tunjangannya langsung naik. Tetap kita nanti akan menghitung, kita simulasikan. Jangan sampai misalnya tunjangannya BPD naik misalnya dari 250 menjadi 400 misalnya kemarin usulannya. Ternyata setelah dikurangi belanja pegawai di pemerintah desa, perangkat desa, Pak Lurah dan lain-lain, dikurangi belanja tunjangan BPD, habis. Terus operasionalnya pakai apa? Nah, ini kan tetap nanti kita simulasikan sehingga kemarin juga Pak Udin nanti kalau misalnya menyusunkan Perbu monggo nanti misalnya ada perwakilan, misalnya Pak Lurah ada perwakilannya, BPD ada perwakilan sehingga ada keseimbangan. Nanti monggo dibahas bersama-sama sehingga nanti sama-sama begitu kita terapkan bisa berjalan secara maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir kalau masalah BPD sudah diulas oleh Pak Wahid maupun Pak Camat tadi sudah misalnya sudah mengena, saya hanya menyampaikan yang mungkin di luar itu. Insya Allah dalam bulan-bulan ini juga akan ada Pak Lurah, Pak BPD, ada penyempurnaan DTKS, data terpadu kesenjangan sosial. Mohon nanti dimaksimalkan. Kami akan menerapkan sampai melibatkan Pak RT, Pak RW, sehingga nanti tidak ada lagi warga kita yang tercecer atau tidak tercover bantuan-bantuan sosial. Mohon nanti dicermati masyarakat kita dengan kalau istilahnya desil 1 sampai kita urutkan. Desil 1 itu maksudnya yang termiskin sampai rodok miskin, sampai setengah, sampai mampu. Sehingga nanti kalau kita misalnya ada bantuan 100.000 orang
misalnya 100.000 orang, kita tinggal motong aja, seret kita potong, sehingga nanti bisa maksimal, jangan sampai dimasukkan secara keseluruhan. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir niki luar biasa, kayak cocok kali semboyane. Jadi Apetnas ngusian dilantik pakaiannya putih dan merah. Bar dilantik kudu nang, nek misalnya kan nek damel merah itu biasa gak kena diterusno, tapi merah dan putih dan abang. Bar dilantik nang tandang. Jadi tidak tidur. Gak biru, nek biru turu, tapi makanya cocok pakaiannya putih dan abang. Bar dilantik nang tandang. Saya tunggu hasilnya, monggo berkoordinasi dengan Bapak Ibu Kepala Desa, bersinergi mewujudkan cita-cita Pak Kepala Desa sesuai dengan visi misinya. Sama panjenengan seperti DPR di kabupaten, Pak Lurah ada visi misinya, Pak Bupati ada visi misinya. Nah, panjenengan menyokong visi misi itu sehingga akan terwujud tujuannya kepada masyarakat yang ada di desa itu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati, acara selanjutnya penutup doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Asari MPDI. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa jalikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini di tempat ini kami menyelenggarakan acara pelantikan pengurus anak cabang Apetnas dan izinmu ya Allah. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikan ini semua nilai ibadah, nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami.